Pas turun mau tangga terakhir, anak itu jatuh. Kepala bagian dekat tengkuknya itu berdarah. Pas giliran si Adrian, dia itu tiba-tiba datang di belakang Adrian, terus si Adrian itu mau didorongnya gitu loh, mau didorongnya diprosotan itu. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di sini, Safrida. Apa kabar kalian semuanya yang ada di Indonesia? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya hari ini. Mudah-mudahan situasi dan kondisi COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Apa kabar kamu-kamu yang ada di Dusun Laman, di sekitaran Lahat, Pagun, Pagaralam, Mula, Jarai, Tanjung Sakti, Gumai, Semende, Kikem, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau, Merinem, Penyandingan, Pelimbang, pokok di mana-mana jemaah kita yang ada di Sumatera Selatan, jemaah kita yang ada di seluruh Indonesia, jemaah kita pula yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan kamu sehat gale tetap semangat, tetap sehat-sehat hari ini biasa, hari ini hari Kamis, aku mau belanja beli buah ke pasar dekat rumah, pasar tradisional, pasar Kalangan pasar Kalangan Kemis kalau di sini namanya. Jadi di rumah buah udah habis, cherry udah habis, melon udah habis. Jadi aku sama Adrian mau pergi belanja beli buah dulu ya. Ciao dulu nak, ciao dulu sayang. Mana ciao-ciaunya? Kita mau main apa? Mau main prosot-prosotan? Mau kawankan bunda beli buah dulu tadi ya. Nah kami beli buah dulu ya. Nanti ikutin aja video kami ya. Quanto? 2,90. 2,90, ok. Tocca a me, mi dai un chilo di ciliegi? Un chilo. Per favore. Sì. Hai messo 14. Ah ok, va bene. Ciao bello, ciao! Ciao. Nah ini belanjanya udah selesai, jadi ngawankan Adrian dulu main sebentar karena ini di pasar tradisionalnya itu dekat sama tempat mainan anak-anak gitu. Jadi di taman bermain anak-anak ini selalu rame, apalagi musim panas ya, selalu rame dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu ditemenin sama ada yang orang tuanya, ada neneknya gitu, biasa lah ya, sama kayak di Indonesia gitu. Jadi Adrian selalu main ke sini setiap hari. No Adrian, itu bukan punya kita sayang. Enak ya mamam cerinya. Wih, dia enak sekali anak bunda mamam cerinya. Bunda boleh minta satu? Minta satu bunda? Makasih, baik sekali anak bunda nih. Mamlah nak, mamlah nak. Nah lah sampai rumah
sampai rumah tadi rupanya kudai, didok ke Adrian kudai. Nah ini dia lagi dok. Jadi tadi belanja buat cherry-nya. Di Italia itu buat cherry itu sampai mungkin sampai akhir Juni ini nggak ada lagi gitu ya, nggak mungkin lagi gitu buat cherry-nya. Nah ini tadi buat cherry-nya gitu. Ini aja buat cherry-nya udah hampir 1 kilonya 7 euro gitu, 6 euro 50 sen tadi 1 kilonya. Nah jatuh. Ini tinggal satu aja penjualnya tadi yang jual. Terus aku beli buah melon karena sekarang ini udah musim banget buah melon, musim panas ini ya. Terus tadi aku beli apa sih? Beli udang ya. Beli udang kalau di Italia tempat jual ikan, udang, pokoknya tempat segala macam makanan seperti itu kayak kios gitu. Di dulu pada kita di dusun kan kapah jeung jual di bawah mah itu betawa ikan 30 kilo ama di sini dulu di kios mah itu dijual nah ini tadi aku beli udang ini, nah beli setengah kilo tadi ini. Terus yang udang jenis lainnya lagi aku beli setengah kilo juga. Harganya kalau yang merah ini lebih mahal sih harganya tadi itu sekilonya, karena si Adrian itu suka banget makan udang, makanya aku beliin udang. Kudaya aku nak ini tapi nak betanak gulai kudaya aku nih lapau lah pagi tadi belum makan aku nih, jadi aku kemarin ke Gurita Hong kudai ke buat telur dadar kudai ya, buat sambal kudai saya makan nih. Nah ini tidak lah ini kan sandi rumah mentul kami balik kemahin kan. Nah ini aku nak goreng tepung di kudai, nak buat sambal kudai makan ya. Kalau kita bercerita lagi ya. Nah, makan siang aku sudah jadi. Kita siap dulu ya. Ini ada tepung goreng tadi itu ya, yang dari sampal. Ini telur dadar. Dan itu, ini kemarin ini yang aku ngambil di rumah mentua aku tuh ya. Kalau makan dulu ya. Jadi, aku mau cerita kemarin itu ada cerita di di tempat taman bermain anak-anak tadi. Jadi kemarin itu kan aku bawa si Adrian main ke sana gitu. Terus waktu aku bawa si Adrian main ke sana itu udah setengah jaman gitu. Aku bawa Adrian lihat air mancur gitu kan, ada air mancurnya di sana gitu kan. Nah, ke air mancur itu kan mesti naik tangga. Nah, kami kan naik yang ngelihat bagian luarnya. Terus ada yang di bagian dalamnya mau ke tempat air mancurnya itu ada turun tangga gitu. Kalau kita mau ngelihat benar-benar dari dekat gitu air mancurnya itu. Terus waktu aku sama Adrian lagi ngeliatin air mancur, terus datang nggak ibu-ibu sih, mungkin sebaya kayak aku gitu ya. Terus dia itu punya anak dua, satu anaknya itu mungkin kira-kira seumuran dengan Adrian, satu lagi anaknya itu mungkin kira-kira umur 3 tahunan gitu. Nah
Terus si cewek itu mau bawa anaknya turun ke tempat air mancur itu, mau ngeliat dari dekat-dekat banget gitu kan. Terus si ibu-ibunya itu, bukan ibu-ibu ya, si cewek aja lah ya. Nah si ceweknya itu dia gendong anaknya yang seumuran dengan Adrian. Nah terus anaknya yang satu lagi turun duluan gitu. Pas anaknya yang umur 3 tahun itu turun duluan, turun tangga, terus si anak itu pasti nggak tahu dong kalau tangga itu yang lantai paling bawahnya itu licin, karena kan kena cipratan air mancur gitu. Terus tak 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 tak, pas turun mau tangga terakhir, anak itu tak jatuh, kepleset, terus kepalanya kena sikut dari si tangga. Aku langsung, ya Allah, aku bilang. Terus anaknya langsung nangis. Udah gitu emaknya langsung turun, langsung ngambil anaknya. Si anak yang seumuran Adrian udah langsung diturunin dari gendongannya. Terus dia ngambil anaknya yang jatuh itu. Anaknya itu kan pakai topi. Pas dibuka, aku udah lihat pas dibuka topinya itu, kepala bagian dekat tengkuknya itu berdarah bener. Terus aku bilang, aduh berdarah, aku bilang gitu. Aku pakai bahasa Inggris gitu, bleeding, aku bilang gitu. Terus nah dia itu, si cewek itu bukan orang Itali, kayaknya si cewek itu entah orang Ukraina atau entah orang Rusia, aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku dengar dari bahasanya sih seperti itu. Terus anaknya menangis sampai sejadi-jadinya, pasti sakit dong. Terus udah diambil anaknya itu beneran berdarah, darahnya itu langsung aja keluar gitu kan, karena kan kepala gitu ya. Terus darahnya itu udah sampai ngalir ke leher belakang gitu ya. Terus dia elap aja gitu, dia elap aja pakai tisu. Terus aku kan masih sama Adrian gitu kan, terus aku kan masih shock melihatnya gitu. Terus nggak basa-basi lagi, aku langsung nawarin bantuan. Aku bilang, kamu butuh bantuan aku, do you need my help? Aku bilang gitu ya. Terus mungkin dia pertama nggak dengar gitu kan ya, mungkin dia masih agak panik gitu. Terus aku ulangin lagi, mau aku bantuin, maksudnya aku tuh bantuin ngebawa anaknya ke atas gitu kan, anaknya 2 gitu kan, satu lagi kan masih kecil se-Adrian gitu ya. Maksud aku mau bantuin ke atas gitu ya, terus biar dibantuin sama orang yang lain gitu. Terus dibilangnya, enggak apa-apa katanya gitu kan, makasih. Aku yang bilang, ini cewek kayaknya tenang banget gitu loh, nggak panik, nggak apa gitu ya, nanganin anaknya yang udah kepalanya berdarah. Terus aku mikirnya kalau dia mau aku bantu, aku bakal anterin ke apotek depan rumah kami ini gitu kan, pasti ditangani langsung sama orang sana gitu ya, entah kepalanya robek, entah apa gitu, entah darahnya banyak, itu kan namanya bagian kepala ya. Udah, terus ya udah, aku dengar dia nggak mau aku bantuin, ya udah aku turun aja gitu. Tapi namanya emak-emak gitu ya, namanya aku gitu, kayak masih kasihan gitu ngelihatnya gitu ya kan, karena cuman dia aja gitu yang dekat air mancur itu gitu, nggak ada orang lain gitu. Terus aku liatin aja dari jauh, dia masih ngelapin darah si anaknya itu. Terus kayaknya dia moto-motoin gitu, terus dia telepon, mungkin dia telepon suaminya gitu ya. Nah udah itu mungkin agak 15 menitan gitu, aku sampai bilang, ya Allah mudah-mudahan anaknya lukanya cuma kecil aja gitu. Terus akhirnya dia bawa naik anaknya gitu kan. Terus aku liatin pas anaknya ngebalik gitu, aku liatin kepala anaknya itu udah bersih gitu, tengkuk anaknya itu udah bersih dari darah. Jadi terus aku bilang alhamdulillah, nggak besar gitu lukanya gitu ya. Terus dia sambil telepon, terus aku juga jalan balik ke rumah sambil aku liatin gitu ya. Terus anaknya masih nangis, ya udah dia masih telepon, mungkin disuruh suaminya pulang atau apalah gitu ya kan. Udah dia pulang, aku juga pulang. Cuman dari perjalanan aku mikirnya, ya Allah, dalam hati aku, seandainya aku di posisi dia gitu ya, terus anakku gitu ya kan, jatuh luka,
aku udah super panik banget loh. Maksudnya itu aku udah langsung minta tolong sama orang gitu ya kan, atau aku telepon siapa gitu yang bisa ngebantuin aku datang saat itu juga gitu ya. Tapi si ceweknya itu tenang banget gitu. Jadi ada masing-masing karakter dari emak-emak ya. Ada yang bisa tenang nanganin anak dalam posisi gitu, ada juga yang panik. Kalau aku pasti panik gitu. Terus satu lagi, ada cerita lagi. Tadi kan habis belanja buah kan, aku temenin si Adrian main sama anak-anak yang lain di taman gitu ya. Terus pas Adrian itu, dia kalau main sama anak-anak dia itu senang banget gitu loh. Maksudnya tuh dia nggak ada malu-malunya gitu ya. Lalu pas si Adrian mau main perosotan, terus ada anak-anak yang lain datang mau main perosotan juga gitu. Terus ada satu anaknya itu mungkin udah 2 tahun lebih gitu ya, udah mau 3 tahunan gitu anaknya itu. Terus anaknya itu Masya Allah, dia itu ini banget gitu loh, kayaknya anti banget kalau mainan dia diambil atau kalau permainan dia ada yang lain mainin gitu. Jadi tadi itu kan udah satu anak turun main perosotan, terus giliran si Adrian. Pas giliran si Adrian, dia itu tiba-tiba datang di belakang Adrian, terus si Adrian itu mau didorongnya gitu loh, di perosotan itu. Pertama itu si Adrian itu kan dipeluknya kuat gitu. Nah si Adriannya nggak nangis gitu ya kan, cuman berontak-berontak gitu aja. Terus kan emak-emak kan nggak boleh terlalu deket gitu loh sama anak-anak pas main gitu kalau di sini gitu. Jadi kita itu mesti ada jarak gitu ngeliatin anak main-main kalau di taman. Terus aku ngeliat dia udah meluk Adrian kuat banget, si Adrian udah mulai berontak, aku ambil dong, dia mau ngedorongin si Adrian gitu kan ke bawah. Terus si emaknya anak itu juga langsung lari gitu kan, langsung aku narik Adrian, terus si emaknya juga narik anaknya gitu ya. Terus anaknya langsung dimarah-marahin gitu lah di depan orang rame gitu kan. Terus si Adriannya biasa aja. Terus aku datengin si emak-emaknya itu, aku bilang nggak apa-apa, dia kan nggak ngerti, aku bilang gitu kan. Cuman kan aku takut juga gitu ya, sempet si Adrian tadi itu didorong ke perosotan gitu kan itu kan lumayan tinggi gitu loh perosotannya. Jadi apa ya, kita kalau di sini, kalau di Italia khususnya itu atau di Eropa umumnya gitu ya. Jadi kalau kita nemenin anak main-main, kita itu nggak boleh terlalu dekat gitu jaraknya. Karena kayak kita menghalangin permainan anak-anak gitu. Cuman kan kalau pas kejadiannya seperti itu, ya kita juga harus anggap dong. Untungnya si ibu dari anak yang mau ngedorongin si Adrian tadi cepet tanggap juga gitu, narik anaknya gitu kan. Terus si anaknya yang mau si anaknya itu marah-marah juga gitu, emaknya marah, dia marah juga gitu kan. Jadi itulah dunia anak-anak gitu ya kan. Cuman dalam posisi kayak gitu tuh ya kita harus ini aja gitu, harus waspada aja gitu ya. Nggak kayak kita di Indonesia gitu kan, kita di belakang anak kita banget gitu ya, di mana anak kita main kita berada di belakang anak kita. Kalau sementara kalau di sini nggak boleh kita deket-deket gitu, kita harus punya jarak gitu. Jadi ya kayak dilema aja gitu. Kalau aku nemenin si Adrian main di taman kayak tadi itu gitu kan, aku tetap aja gitu, meskipun orang bilang harus jaga jarak gitu dengan anak-anak gitu, tapi aku nggak jaga jarak banget gitu ya. Karena kan takutnya Adrian nanti kan ya kayak gitu kan, tiba-tiba ada anak-anak yang suka ngejailin gitu ya kan, atau ada anak-anak yang tiba-tiba mau dorong gitu kan kita kan harus waspada juga gitu ya. Nah gitu deh cerita aku hari ini.
sama cerita aku yang kemarin. Jadi pengalaman emak-emak yang tinggal di Eropa gitu ya. Jadi didikan emak-emak Indonesia dengan didikan emak-emak di Eropa itu totalitas itu berbeda banget gitu. Ada sih kemiripan budaya di Italia ini, cuman tetap berbeda gitu dengan cara kita di Indonesia. Saya rasa itu aja ya ceritanya yang mau aku ceritain sejak kemarin sama cerita hari ini tentang Adrian, tentang permainan di taman. Ini aku mau lanjutin makan biar enak makannya ya. Si Adrian masih tidur, jadi nanti si Adrian bangun aku nggak fokus lagi makan kan. Ya udah, makasih, itu aja, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Makasih yang udah nontonin, yang udah ngikutin video aku hari ini. Terima kasih banyak ya kamu-kamu yang di dusun, tapi yang udah nonton tulah ya, yang selalu nonton tuh banyak sampai Endong Adit, udah tuh Vera yang di Lahat tuh ya, lagi udah itu ada lagi yang namanya Gemai, udah itu siapa lagi kok lagi ya Miwan apa mah itulah ya. Udah, terima kasih banyak yang udah nonton nih ulah video aku nih, terima kasih banyak Udah itu aja, makasih. Yang belum subscribe dulu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Baru aja aku selesai makan, Empai udah menamakan belum membasuh tangan lagi. Lah bangun anak bujang nih. Ya nak saya dulu lah. Hidup ini caw dulu dia nih, caw dulu lah dia nih, caw dulu, mana caw-cawnya nak, caw. Makasih yang udah nonton ya nak ya. Caw mana nak, caw-cawnya nak, caw.